Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di arena edukasi. Halo animal lovers. Kali ini kita kembali akan belajar, akan kembali mencari ilmu. Kali ini berkaitan dengan kecoa. Bersama saya sudah ada Mas Indro. Ini salah satu guru kami gitu ya. Awal kali saya belajar kecoa dengan beliau. Nah, untuk lebih kenalnya lagi kita langsung perkenalan aja dengan Mas Indro. Mungkin Mas boleh dikenalkan dulu biar teman-teman tahu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Indro Trihandono, cuman mungkin lebih dikenal Indro Sarang Kecoa. Sarang Kecoa. Di sini saya peternak kecoa ya, sudah lumayan lama sebenarnya dari tahun 2012 sampai sekarang. Termasuk ya sebenarnya banyak dulu di awal-awal yang ternak kecoa dubia, saya cuma ngikut-ngikut dari senior-senior dulu, cuman ya termasuk yang masih bertahan sampai sekarang. Dan beliau sebenarnya profesi utamanya yaitu adalah Pak Lurah. Nah, kalau begitu? di desa sebenarnya kepala desa. Kepala desa. Kalau lurah itu di kota. Oh, gini. Bedanya di situ. Jadi beliau adalah Pak Kades gitu ya. Pak Kepala Desa yang sudah 2 periode nih Mas ya. Iya, 2 periode di salah satu desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Mas Indro, ini dulu awal-awal gimana nih? Kok panjenengan bisa tertarik budidaya kecoa, dan apakah dulu sudah mulai langsung kecoa dubia atau mungkin ada kecoa-kecoa yang lain, Mas? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sebenarnya ya ini tidak sengaja sebenarnya awalnya itu. Oke, alhamdulillah ini mungkin kodratullah ya, mungkin sudah takdirnya atau rezekinya dari kecoa. Tapi yang jelas awalnya dulu itu saya sukanya di reptil. Tahun sekitar 2009 waktu masih di kuliah di Bandung itu suka reptil. 2009 sampai ini sampai saat ini sebenarnya, cuman sekarang udah nggak terlalu fokus ke reptil. Bukan ya. Jadi pas itu punya kadal, punya biawak, coba cari pakan alternatif selain jangkrik. Cari-cari di internet ternyata ada yang mencoba di kecoa Madagaskar, terus kecoa dubia. Jadi ternak awal dulu pertama bukan kecoa dubia sebenarnya, kecoa Madagaskar dulu. Itu sekitar tahun 2011 itu coba pelihara kecoa Madagaskar, tapi itu bukan buat untuk ternak tapi untuk pakan. Kemudian kok mulai tertarik dengan Madagaskar, sempat juga jual beli Madagaskar. Terus 2012 mulai ternak ke dubia, karena pas saat itu kita lihat yang paling prospek untuk pakan sebenarnya adalah dubia, bukan Madagaskarnya. Kalau Madagaskar untuk peliharaan karena kan ukurannya terlalu besar kalau untuk pakan. Dari saya baca-baca di Google ya di YouTube, banyak orang itu ternak dubia kok lebih tertarik, ya iseng-iseng coba ternak dubia dengan skala yang lebih serius. Kalau dulu kan cuma buat iseng-iseng saja, tapi 2012 tuh mulai ke serius, mulai tambah kandang, tambah beberapa koleksi juga. Jadi selain nambah dubia juga nambah Halloween, jenis-jenis yang lain. Nambah yang lain juga. Pas saat itu semangat mulai koleksi kecoa-kecoa yang berarti dulu ada berapa jenis Mas untuk awal-awal? Total sampai 6 jenis. 6 jenis kecoa. Dubia, tadi ada Madagaskar. Madagaskar itu teman-teman buat yang belum tahu itu kecoanya yang besar ya, bunyinya besar, bising gitu ya. Kalau dipegang itu ces ya. Besar. Ada Halloween itu juga hampir mirip sama Madagaskar, cuman warnanya lebih cerah kuning gitu ya, loreng-loreng seperti itu. Juga ising juga. Pernah ternak Halloween juga Mas? Pernah. Halloween juga pernah. Ada apa lagi nih Mas? Lobster lobster itu agak mirip kecoa rumah sebenarnya, cuman nggak mirip banget sih. Juga pernah ternak juga. Kita cari gambarnya di Google nanti. Terus ada pernah apa lagi Mas? Nivea itu nama latinnya lupa saya, cuman orang kenalnya kecoa Nivea. Warnanya kalau itu bukan buat pakan tapi untuk koleksi, karena bisa terbang. Bisa terbang kayak kecoa rumah. Nah, juga Turkish. Wah, ada 6 jenis yang pernah dibudidayakan Mas Indro. Tapi untuk sekarang fokusnya hanya di dubia saja. Nah, kenapa nih Mas? Alasannya tadi kan lebih penjualannya mungkin ya, karena pakannya permintaan atau peminat dari dubia itu banyak ya. Tapi kalau untuk cara beternaknya, cara budidayanya, apakah lebih mudah atau malah tergolong lebih sulit? Ya sebenarnya faktor utamanya tidak hanya dari prospek harganya, cuman
ketika itu yang termasuk peliharanya paling simpel daripada yang lain itu kecoa dubia. Karena mungkin Madagaskar Heirloom itu agak, padahal pada saat itu juga harga jualnya masih tinggi. Cuman saya karena kesibukan juga di desa harus ngomong masyarakat satu desa masih ketika terlalu banyak peliharaan terus nggak fokus, akhirnya kita fokus di satu saja yang mungkin lebih simpel pemeliharaannya, jadi lebih gampang pemeliharaan, lebih gampang ketika sortirnya, terus juga tidak bisa manjat. Yang bikin beda dari kecoa rumah, ini tidak bisa manjat, dia tidak bisa manjat, tidak bisa terbang juga, lebih enak, mudah untuk dipeliharanya mas. Jadi nggak perlu pakai tutup, nggak perlu di pinggirnya dikasih minyak dan sebagainya juga, seperti Madagaskar. Madagaskar Heirloom harus kasih minyak, harus kasih ini agak ribet. Pasti waktunya banyak. Terus kecoa Turkis itu terlalu kecil, jadi kadang larinya kenceng banget. Kalau lepas larinya lebih kenceng daripada dia. Mas Indro tadi sudah sejak 2012 sampai sekarang. Tuh berarti kira-kira sekarang koleksi ini jenengan di rumah itu ada berapa ekor untuk kecoanya? Kayaknya udah nggak bisa ngitung berapa ekornya, berapa kilo. Jadi teman-teman ini Mas Indro kalau untuk budidayanya, untuk ngeceknya udah pakainya kiloan, misalnya kiloan. Kalau total kandang itu hampir sekitar 50-an box. 50 box itu total udah termasuk anakan, sudah termasuk ya, rata-rata mungkin 2-3 kilo satu box ya, 100 kilo lebih. Kalau diekorkan ya mungkin 1 juta, mungkin kalau sama anakan mungkin nyampe gitu. 1000 kecoa dubia. Wah, ini teman-teman, jadi yang di rumah banyak kecoanya, tenang, di rumahnya Mas Indro jauh lebih banyak lagi. Nah, gitu. Nah, terus kira-kira kalau di rumah itu ada ini nggak mas, dengan orang rumah awal-awal dulu ya, sebelum sekarang kecoa kok dipelihara, kecoa kok dibudidayakan, itu ada sempat seperti itu atau mungkin dari tetangga seperti itu mas? Sempat mas, ya, terus jadi juga sempat orang tua terutama kan keluarga tanya-tanya kok kecoa dipelihara. Kan itu binatang, mungkin orang awam lihatnya kecoa itu binatang yang menjijikkan kan. Tapi ketika saya beri penjelasan terus sudah mulai memelihara, sudah ada hasilnya, apalagi sudah ada hasilnya, ini lebih ternyata laku juga, ternyata bisa dijual juga toh. Dan itu beda dengan kecoa rumah. Mungkin orang awam taunya kan kecoa rumah yang bau, mungkin yang itu sumber penyakit, tapi kalau ini beda. Selama saya melihatnya juga tidak ada mungkin kendala yang mungkin kata-katanya dengan penyakit-penyakit yang mungkin berbahaya atau apa yang mungkin ditakutkan kalau kecoa rumah bisa membawa penyakit-penyakit, ternyata ya sama sekali tidak. Alhamdulillah ya, sama-sama aman ya, untuk kesehatan pun juga nggak ada masalah. Nah, kalau kendala-kendala teknis mas dalam memelihara dubia ini, biasanya Mas Indro sendiri yang paling sering dialami apa mas? Paling sering itu adalah predator alaminya. Predator alaminya? Predator apa itu aja kayak mungkin kita misalkan di tempat sini yang banyak itu kayak cicak, tokek, buat tikus, pesta itu ya. Tikus juga. Tikus termasuk predator yang mungkin paling parah ya, ketika dia masuk kandang dia akan ngacak-ngacak sampai mungkin bikin rumah di dalam kandangnya. Kalau hanya tikus, kalau cicak tokek itu paling ngambil 1-2. Kenyang udah. Nah, kalau tikus sudah ada ngacak-ngacak kandang, bikin sarang di dalam kandangnya. Dubia seperti itu. Nah, terus untuk solusinya mas untuk mengatasi itu biasanya ya kandangnya harus pakai tutup, pakai kawat. Pakai tutup kasih kawat gitu. Cuman saya ya ini nggak pakai tutup, nggak pakai ini karena mungkin lebih ke simpelnya aja ya. Ya resikonya kalau ada tikus harus cepet-cepet cari ya mungkin perangkap tikus atau obat tikus biar nggak ada tikus yang masuk. Jadi memang luar biasa nih ya. Saya jujur baru ini ada budidaya kecoa yang tanpa tutup gitu ya. Yang lainnya kudu tutup rapat seperti saya aja gitu. Box saya harus bolongi, saya kasih kawat nyamuk biar cicak atau tekek itu nggak bisa masuk. Ini maksudnya benar-benar dibuka, jadi ya cicak ya udah monggo lah. Kalau dulu sebenarnya juga ditutup mas, tapi karena kesibukan ya, semakin banyak. Sekarang nggak ditutup, jadi ngasih makannya lebih gampang, cek kontrol kandangnya lebih gampang. Juga biar untuk sedekah si cicak gitu ya. Selanjutnya mas, untuk setiap bulannya itu kira-kira ada berapa kilo anakan yang biasa dihasilkan dari peternakannya Mas Indro ini? Kalau anakan saya indukan ada 30 kandang itu untuk indukannya. Rata-rata tiap bulan satu kandang itu bisa menghasilkan mungkin 300 gram lah, 300 gram. Kita ambil tengahnya 250.
250 kali 30 itu sekitar 6 kilo lebih. 6 kilo setiap bulannya, 6 kilo anakan. Lebih 6 kilo anakan. 6 kilo anakan luar. Kalau diekorkan ya banyak banget story ya mungkin bisa banyak sekali nih, 1 gramnya aja cuma satu ekornya paling 0,1 0,2 sekian ya, 0,1 itu banyak sekali. Mungkin ratusan ribu. Kalau sekilo itu bisa sampai udah sampai udah teman-teman dihitung sendiri kira-kira apa namanya per bulannya itu cukup banyak yang bisa diproduksi Mas. Jadi benar-benar ini sesepuh dubia di Indonesia. Jadi teman-teman reptil sebenarnya masih banyak yang lebih sepuh. Tapi di teman-teman reptil ini Mas Endro sarang kecoa itu udah namanya sudah sangat familiar, sudah cukup lama tadi ya dari 2012 sehingga produksinya cukup banyak, juga wajar. Jadi teman-teman kalau mau belajar nanti bisa tanya-tanya Mas Endro di Facebooknya. Mas Endro apa ini Mas? Kalau sekarang pakai Facebooknya Endro Trihandono, pakai nama asli. Oke, nanti kita kasih fotonya di layar gitu. Nah selanjutnya nih Mas, kalau dari Mas Endro sendiri dari teman-teman mau order tadi berarti bisa lewat Facebook. Nah, ada minimal order nggak Mas? Ini kalau Mas Endro kan udah pasti partai besar berarti ya. Sebenarnya saya kalau sekarang lebih larinya ke reseller sebenarnya, ke partai yang mungkin untuk dijual kembali. Kalau zaman dulu masih sempat order 1 dan sebenarnya saya tidak ada minimal pembelian, yang penting ada biaya ongkos kirimnya saja. Cuman ya biasanya sih yang ngambil ke saya memang rata-rata reseller. Ini agak banyak dan juga sudah seperti kami ambil di sini juga 1 kilo. Dan Mas Endro udah nggak sudah jarang melayani yang 100-200 ekor udah jarang ya. Jarang sekali. Butuhnya yang 1 kilo mau berapa kilo layanan gitu. Nah ya ini Mas Endro buat teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya manfaatnya atau orang beli dubia di tempatnya Mas Endro itu sebenarnya buat apa aja sih? Kalau secara umum manfaatnya adalah untuk pakan sebenarnya, untuk pakan hewan peliharaan kayak ikan arwana, terus mungkin kadal, bedet dragon, gecko, mungkin biawak, mungkin ikan cana juga kan. Dan ada beberapa yang mencoba untuk burung predator, mungkin burung kacer, burung murai dan lain-lainnya. Ya, yang jelas itu untuk pakan, untuk alternatif pengganti jangkrik. Semua hewan yang makannya jangkrik bisa diberi dubia dan dengan manfaat atau kandungan proteinnya lebih tinggi, mungkin juga lemaknya mungkin lebih sedikit daripada jangkrik. Jadi proporsi badannya lebih bagus. Jadi membuat hewan proporsinya lebih bagus. Dan yang jelas lebih simpel memeliharanya. Jadi kalau jangkrik, kita beli jangkrik kadang 2-3 hari banyak yang mati. Kalau dubia ini tahan. Sebenarnya ada tempat yang jauh dari semut itu aja, ada pakannya tahan. Bisa berbulan-bulan ya. Beli sekilo tempatnya Mas Endro terus dikasih makan itu bisa sampai malah semakin besar ya. Semakin kalau jangkrik itu kan kadang 2-3 hari sudah mati membusuk seperti itu. Nah terakhir nih Mas Endro, buat pesan atau mungkin buat teman-teman yang di rumah yang mau budidaya dubia itu ada pesan dari panjenengan, monggo. Kalau pesan buat teman-teman yang mungkin pengen pelihara dubia, yang jelas modalnya cuma 1, ya modalnya harus tekad yang kuat. Karena nanti saya yakin banyak, mungkin kemarin dulu ya banyak yang mulai ternak dubia atau ternak kecoa itu kadang menyerah di tengah jalan, dalam artian bukan karena harga dan lainnya, tapi karena yaitu kecoa dipelihara mungkin ketika sudah banyak bingung mau diapakan dan dirikan, akhirnya ya nggak terawat, ya mungkin akhirnya nggak bisa produksi tiap bulan. Terus kemudian ini sebenarnya gampang, nggak perlu ribet seperti ternak yang lain. Pokoknya ternak termasuk ternak paling gampang, paling mudah, dan hasilnya tinggi, dari margin pakannya masih berlipat-lipat. Masih ada keuntungan dari kita mengeluarkan pakan, dan harga jualnya masih lumayan Mas ya, sehingga mungkin ini pilihannya Pak Kades kenapa memilih sampingannya di kecoa bukan di kambing atau sapi gitu. Kalau kambing, sapi tenaganya nggak bisa, waktunya nggak bisa. Berarti teman-teman ini salah satu tips atau mungkin
peluang usaha gitu Mas Hendro Ya, ya. bisa peluang usaha. Peluang usaha di era pandemi seperti ini mungkin bingung mau usaha apa, salah satunya bisa kita salah satunya dengan modalnya kecil sebenarnya untuk ternak ini, yaitu tadi cukup kandang biasa, udah indukan berapa, dan tinggal dibiarin aja, nggak usah dilihatin tiap hari, nggak usah kan mana belum gitu ya, anaknya seberapa udah cek gitu. Dan saya sendiri juga paling megang kecoak itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nggak tiap hari megang. Itu untuk makan. Untuk kontrol pakan dan minumnya. Membersihkan. Jadi jenengan semua di handle sendiri. Handle sendiri. Iya. Bersihkan kandang. Iya. Semua sendiri tanpa cari orang untuk ini belum. Sementara belum. Sementara masih bisa di handle sendiri. Masih bisa di handle sendiri, luar biasa itu teman-teman. Oke, gitu aja bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Hendro. Ya, terima kasih Mas Wahyu atas kunjungannya yang jauh-jauh dari Solo ke sini. Teman-teman yang mau order memang harus sabar. Kalau teman-teman mau langsung ke sini, ya ini rumahnya Mas Hendro ini mungkin sekitar 1,5 jam dari Solo Mas. Jadi teman-teman kalau mau order dalam jumlah besar dan ke Mas Hendro memang harus sabar. Kalau nggak sabar kayak saya langsung ya silaturahmi ke tempatnya Mas Hendro. Oke, itu teman-teman untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk sekali lagi sama-sama Mas Hendro, semoga tambah sukses. Amin. Ordernya juga bisa semakin lancar terus. Amin. Terima kasih yang belum like, subscribe, dan juga share video ini supaya banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.